Shalom adik-adik, apa kabarnya? Siapa yang udah daftar untuk dapetin kotak rahasia ini? Kalau belum, Kak Remon kasih lagi nomor WA-nya ya. Di sini ada 3 nomor, tapi adik-adik WA ke salah satu aja. Paling lambat malam ini jam 12, karena besok tanggal 7 udah ditutup. Oke, dan kotak ini dibukanya tanggal 20 Desember nanti ya adik-adik. Baiklah, sampai jumpa. Bye-bye. Shalom adik-adik, papa mama, mbak suster, hai. Ketemu lagi sama Kak Sandi di ibadah sekolah minggu online GBI MPI Rayon 15 Palembang. Coba kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Wow, apa kabarnya adik-adik semua? Koko percaya kita semua dalam keadaan yang sehat ya, amin. Coba yang percaya boleh sorakan yes. Yes. Wah, nah hari ini Kak Sandi mau kenalin sama adik-adik, sekali-sekali boleh ya kenalin ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau kenalin nih siapa yang biasanya melayani sama-sama kakak bersama-sama di sini. Ada tim musik, kakak mau kenalin dulu. Yang pertama di keyboard ada Kak Karen, boleh lambaikan tangannya Kak Karen. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kak Karen. Nah berikutnya ada Kak Oktav. Ini Kak Alvin, Kak Alvin boleh lambaikan tangan. Wih, Kak Alvin ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Itu ada Kak Oktav, udah kenal dong pasti sama Kak Oktav ya. Nah ada Kak Amsal juga yang main bass, yang di belakang itu ada Kak Juju juga yang main drum. Nah kakak juga ditemani oleh Kak Aca, mana boleh kameranya ke Kak Sandi? Kamera? Ini ada Kak Aca nih ya, sudah sering adik-adik lihat. Dan juga ada Kak Karen. Kak Karen ya, supaya adik-adik nanti kenal. Siapa tahu nanti ketemu di jalan kan adik-adik bisa panggil gitu ya. Nah oke, sebelum mulai ibadahnya kakak mau ajak adik-adik icebreaker dulu atau main games dulu sedikit. Supaya adik-adik lebih fokus ya. Coba sekarang yang masih duduk boleh bangkit berdiri dari tempatnya. Kak Sandi undang untuk dekat ke layar televisinya. Oke, kita main game sebentar ya. Nanti kalau misalnya Kak Sandi ngomong panjang, tangannya kayak gini panjang. Gini, ke depan. Oke, kalau lebar ke samping. Oke, kalau tinggi ke atas. Kalau dalam ke bawah. Oke, sekali lagi ya. Panjang ke depan. Dalam bawah. Tinggi. Luar biasa ya. Sekarang kita agak lebih cepat lagi ya. Oke, fokus. Adik-adik konsentrasi. Siap ya. Adik-adik jangan ikutin gerakan Kak Sandi ya. Kak Sandi mau mencoba untuk mengalihkan perhatian kalian. Oke, siap-siap ya. Panjang. Lebar. Dalam. Tinggi. Wih, tepuk tangan dulu, luar biasa ya. Kakak-kakaknya sama adik-adik dancernya keren-keren. Adik-adik yang di rumah juga pasti keren banget. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik boleh tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ikutin Kak Sandi ya. Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Kami undang Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan, sorakan yes. Wow. Yang percaya kasih Yesus indah buat kita semua, boleh lambaikan tangannya. Oke, mari musik memuji Tuhan. Adik-adik tepuk tangannya. Kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan gerakan ya. Nanti adik-adik ikutin ya gerakan kakak-kakak ya. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih pelan lagi, lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di Sekarang kita dangdut ya. Oh Yesusku, Angkat tangannya. lebih indah dari pelangi. Ser. Ya, angkat tangannya adik-adik ya. Mari kita menari buat Tuhan. Di padang. Oh Yesus, Sekali lagi dangdut. Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, yeah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku, Sekali lagi. oh Yesusku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan. Woo! Yang masih semangat sorakan. Yes. Woo! Kita mau memuji Tuhan lebih lagi ya adik-adik. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yeay. Siap-siap ya adik-adik ya. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Semuanya. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. Sekali lagi. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. Semuanya joget ya. Dance with all my might. Come on everybody. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. And say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. And say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Woo! Sorakan Yesus dahsyat 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Woo! Oke, adik-adik boleh kembali duduk. Oke, sebelum kita dengar firman, kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Yang sudah duduk, boleh tutup matanya, boleh tenangkan hatinya. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi untuk Tuhan. Seperti
sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari kita naikkan pujian ini dari awal yuk, sama-sama. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu ku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari angkat tanganmu, adik-adik, panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Kau segalanya. Mari adik-adik bangkit berdiri sama-sama yuk. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu ini dengan segenap hati kita. Panggil namanya Yesus. Kau segalanya bagiku. Ayo adik-adik, kau yang di rumah atau kau dimanapun kau menonton tayangan ini, tutup matamu, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu adik-adik. Ayo adik-adik lembut, panggil nama Yesus. Dia hadir di tempat ini. Dimanapun kamu berada, Tuhan Yesus ada di situ adik-adik. Bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar Bapa, Kau segalanya bagi kami. Apa yang dapat kami lakukan di luar kasih-Mu Tuhan? Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, saat kami menonton tayangan ini, kuasa-Mu yang menjamah setiap hati anak-anak, setiap hati Mbak Suster, Mama Papa yang menonton tayangan ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang menjamah Tuhan. Mereka yang sakit, mereka akan disembuhkan. Mereka yang terluka, mereka akan dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan, Kau terlalu berarti buat setiap kami Tuhan.
setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap kesedihan hati mereka Tuhan. Dan Engkau yang membawa sukacita baru bagi setiap anak-anak-Mu di tempat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau duduk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang jamah setiap hati kami. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh berbuah. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo setiap kita katakan Amin. Shalom adik-adik. Oke, sudah pada siap dengerin firman Tuhan hari ini? Wah, kakak lihat ini belum pada siap nih. Sudah pada mandi hari ini? Wah, Kak Stella mencium bau-bau wangi hari ini. Berarti adik-adik udah pada mandi ya. Nah, hari ini sebelum dengar firman Tuhan, Kak Stella mau puterin satu video. Tapi sebelumnya Kak Stella mau tanya dulu. Siapa di antara adik-adik yang pernah dengar kabar yang membuat adik-adik kaget, surprise gitu? Pernah? Pasti pernah ya. Minimal teman-temannya kasih kejutan gitu ya kalau ulang tahun atau apa gitu ya. Nah, ini ada video tentang beberapa orang yang dapat kejutan, berita-berita yang mengagetkan kayak gitu. Nah, kita lihat ya. Adik-adik harus perhatikan nanti respon dari orang-orang ini. Nanti Kak Stella tanya loh. Nah, ini ada seorang anak, dia disuruh nunggu, ayahnya itu tentara. Nah, udah lama gak ketemu. Nah, sekarang dia ketemu lagi sama ayahnya. Nah, ini ada kakek nenek kehilangan hewan peliharaannya dan akhirnya mereka dipertemukan. Wow, kelihatan ya, neneknya senang banget ya. Nah, ini ada dua orang anak dikasih baju. Awesome. Cool. Thanks. You like them? Yeah. Pertamanya dia bilang, biasa aja well, bajunya gitu actually kan. for now. Why do you think they have Mickey Mouse on them? We're going to Disney World. We're going to Disney Oh my World! God! Ternyata bajunya adalah baju yang dia pengen banget dan itu asli gitu, dikasih tahu mamahnya. In the bag? anaknya No, there's excited. definitely not a baby in the bag. Nah, nenek ini baru tahu dia akan jadi seorang nenek. Hari itu, wah dia senang sekali dengar Come this kabar. way. Meet your grandbaby. She is asleep. Wah, kelihatan ya neneknya senang banget ya. Wah, sampai dilihatin kemana-mana. Mom, sit down on the couch so you don't pass out. Nah, anak ini ngefans sama salah satu idol gitu, artis penyanyi. Nah, satu kali dia dikasih tiket untuk nonton konsernya. Dan dia senang banget. Nah, sekarang tadi itu kan kita udah nonton beberapa video tentang orang-orang yang mendapatkan kejutan. Nah, sekarang Kak Stella mau tanya nih sama adik-adik. Ini hal yang agak berbeda. Adik-adik lihat di layar, itu ada 2 gambar. Nah, yang pertama itu ada gambar satu keluarga. Ya. Nah, adik-adik pernah nggak dapat perintah dari mama papa, misalnya contoh nih, adek nanti mama mau pergi, adek nyapu ya, atau nanti kakak jagain adik ya, karena mama mau kerja misalnya kayak gitu. Pernah? Oh pernah ya pasti ya, kalau punya saudara pasti pernah, apalagi yang kakak-kakak nih, langsung iya bener tuh langsung kayak gitu ya. Nah yang sebelahnya itu gambar siapa itu ya? Mirip Kak Stella kayaknya ya. Oh bukan, ini seorang guru ya. Siapa yang sudah sekolah bilang aku? Oke, sudah banyak ya yang udah sekolah ya. Nah kalau sudah sekolah, sering nih pasti ngelihat sosok ini. Siapakah dia? Guru, benar. Nah jadi kalau di sekolah biasanya guru ngapain ya?
Ngajak main? Oh masa gurunya cuma ngajak main? Ngajar ya pasti ya gurunya ya. Nah biasanya kalau ngajar, biasanya pasti guru ada suruh kita bikin sesuatu. Contoh nih, bikin PR kayak gitu. Pernah disuruh buat PR? Ayo ngaku, siapa yang nggak pernah buat PR? Jangan ngaku, jangan ngomong di sini, nanti malu. Oke? Nah pasti kita pernah, minimal dari dua sosok ini kita pernah dapat perintah ya. Nah terus apa yang kita lakukan? Nah, apa respon adik-adik ketika adik-adik dapat perintah? Contoh nih, yang punya adik mungkin disuruh, tolong dong jagain adiknya. Nah, apa responnya? Apakah kita marah? Yang di warna itu merah itu marah gitu kan? Wah enak aja nih mama, emang aku yang punya anak, suruh aku yang jagain gitu kan? Atau kita kesel mungkin, dasar ini, misalnya kayak gitu, kesel kan? Atau mengeluh, misalnya disuruh nyapu, aduh besar banget nih rumah, susah banget nih mau nyapu, mau beresin barang segala macam. Atau justru kita senang gitu, kita mau lakukan, kita mau taat. Nah kalau misalnya contoh buat salah, kita disuruh minta maaf, mau nggak kita minta maaf? Mau nggak kita coba dengerin perintah dari orang tua kita? Nah saat ini Kak Stella mau kasih satu cerita, contoh teladan seorang perempuan yang dia taat sekali, dia dengerin satu kabar yang mungkin gak enak buat dia, tapi ketika dia mengiyakan, oke, aku anak Tuhan, jadi aku akan lakukan, aku akan ikut aja rencana Tuhan, dan dia dapatkan sesuatu yang besar. Oke, nah Kak saya akan cerita di satu kota, namanya Nazaret. Kota ini ada di Galilea. Nah, di situ ada sepasang kekasih lah kita bilang. Kalau di Alkitab bilangnya tunangan. Tunangan itu kalau orang masa pacaran mau menikah, nah itu tunangan dulu, ya. Nah, ini yang prianya namanya siapa adik-adik? Ucup, bukan. Namanya Yusuf ya. Jangan dipanggil Ucup. Itu orang Jawa jadinya. Ini orang Nazaret. Karena orang Nazaret dipanggilnya Yusuf. Oke, yang perempuan tuh yang lirik-lirik itu namanya siapa? Maria, bener. Nah siapa yang gak kenal sama Bunda Maria? Gak kenal? Nanti kasih ajak kenalan ya. Kalau sudah di surga tapi. Oke, nah Yusuf dan Maria ini bertunangan, tapi belum menikah adik-adik. Nah tuh lihat lirik-lirikan masih kan. Nah suatu hari Tuhan mengirimkan malaikatnya kepada Maria. Tapi pas lagi gak ada Yusuf, jadi Maria lagi di rumah sendirian. Nah datang malaikat Tuhan namanya Gabriel. Nah malaikat Tuhan ini bilang, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Kaget Marianya, biasanya salam ini kok terdengar agak aneh ya gitu kan. Terus malaikat Tuhannya bilang, jangan takut. Tuhan yang utus malaikat Tuhan ini untuk datengin Maria. Nah lalu adik-adik ada satu kabar yang sangat mengejutkan buat Maria. Maria ini belum menikah, baru akan menikah. Lalu kemudian malaikat ini bilang sama dia kayak gini, Maria nanti kamu akan punya anak. Lah dia bilang oke, punya anak. Sekarang kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang nanti akan disebut Yesus. Jadi namanya nanti Yesus adik-adik. Siapa yang gak kenal Yesus? Juru selamat kita, ya. Jadi Maria inilah yang akan menjadi ibu Yesus waktu Gabriel datang. Kaget Maria, waduh gimana caranya, saya belum menikah. Terus dia bilang, nanti Roh Kudus sendiri akan turun atasmu dan kamu akan punya anak. Wah adik-adik, buat Maria ini berita yang sangat tidak mengenakan. Tapi waktu itu Maria jawab apa? Oke Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan mau untuk hidup Maria. Setelah itu malaikat Tuhan pulang. Nah buat Maria adik-adik hal ini gak mudah. Dia belum menikah dan akan menikah tapi dia harus hamil duluan. Buat Maria ini gak enak adik-adik. Tapi Maria ini adalah sosok yang dia sangat cinta Tuhan. Jadi dia bilang oke, aku akan lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Akhirnya Maria lakukan apa yang Tuhan mau. Dan sekarang melalui Maria, Tuhan pakai Maria
untuk melahirkan Yesus yang jadi juru selamat kita semua. Amin. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari sosok Maria? Maria ini adalah seseorang yang ketika ada kabar, mungkin mengejutkan. Kayak tadi, kita udah nonton satu video, satu tayangan yang tentang di mana mereka disuruh sesuatu. Contoh nih, anak yang pertama mau ketemu ayahnya, dia disuruh nunggu, gak boleh noleh ke belakang. Nah, waktu itu kalau dia noleh ke belakang mungkin berita itu gak surprise buat dia. Tapi dia, oke, aku taat. Aku mau dengerin. Jadi dia gak noleh ke belakang. Waktu dia ayahnya datang, wah dia sangat terharu gitu. Sangat bahagia ya lihat ayahnya datang. Nah, begitu juga yang lainnya. Setiap kejutan, yang hal-hal yang menyenangkan, bisa jadi awalnya kita disuruh melakukan hal yang gak menyenangkan dulu. Contoh Maria. Buat Maria itu hal yang berat loh. Dia harus dengar kabar yang menurut dia gak enak. Dia akan menikah, tapi dia harus hamil duluan. Bisa jadi di zaman itu adik-adik, wah bisa jadi dia dihabisin orang. Masyarakat kalau tahu dia hamil di luar nikah, wah bisa jadi dia dilempari pakai batu sampai mati. Tapi apa? Dia gak takut. Dia lebih mau turut dalam rencananya Tuhan. Nah, Kak Stella mau ajarin adik-adik untuk poin pertama, di sini adalah kita mendengarkan. Coba ulangin bareng Kak Stella. 1, 2, 3, dengarkan. Oke, bagus sekali. Dengarkan adik-adik. Jadi yang pertama harus mendengarkan. Contoh, misalnya mama, papa, atau guru, atau mungkin sekolah minggunya, atau mungkin ada orang-orang senior lah di dekat kita. Kalian harus dengerin dulu nasihatnya. Contoh, misalnya dikasih perintah. Kadang ada adik-adik yang kayak gini. Mama papanya belum selesai ngomong, udah langsung dipotong. Misalnya mama papanya bilang, adek nanti mama mau pergi, adeknya baru nggak mau nyapu, langsung kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jangan ya, jadi dengerin dulu. Mama papa mau ngomong apa sih? Guru aku mau ngomong apa sih? Dengerin dulu. Itu yang pertama. Karena kalau kita nggak belajar mendengar, kita nggak tahu perintah apa yang harus kita taatin. Ya, siapa yang mau belajar mendengar? Bilang yes. Wah, Kak Stella lihat ada semangat sekali ya, bilang yes. Oke, poin yang kedua. Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Taat. Baca dari bawah coba. 1, 2, 3. Taat. Oke, ini kata kalau dibolak-balik mau baca dari depan, mau baca dari belakang itu sama. Taat. Taat itu apa sih? Taat itu melakukan seperti yang diperintahkan. Nah, jadi bukan cuma dengerin, oh iya mama suruh nyapu. Oke, aku mau nonton TV aja. Enggak ya. Jadi sudah didengerin, kita taat, kita lakukan seperti yang disuruh. Jadi jangan sudah dengerin disuruh nyapu dan ngepel, disuruh sudahlah aku nyapu aja lah, males mau ngepel lagi gitu. Jangan ya. Jadi ketika kita dengar perintah, kita taat. Begitu juga dengan perintah firman Tuhan. Ketika adik-adik dengar firman Tuhan hari ini, adik-adik lakukan. Supaya apa? Adik-adik dapat berkatnya. Jadi bukan cuma jadi pendengar, tapi adik-adik juga orang yang taat, yang mau melakukan firman Tuhan. Amin? Amin. Tadi yang pertama apa adik-adik? Apa? Dengarkan, benar. Yang kedua, taat. Nah, kita belajar satu poin lagi. Nah, apa ini adik-adik? Belajar 1, 2, 3, baca bareng-bareng. Bersukacita. Tuh kayak yang gambarnya tuh smiley. Coba kasih senyum dulu di rumah kiri kanannya. Iya, bersukacita. Bersukacita tuh bukan senyum-senyum sendiri di jalan ya adik-adik ya. Nanti orang mikir kenapa ini adik ya senyum-senyum sendiri. Enggak, bersukacita tuh ketika kita lakukan sesuatu, kita melakukannya dengan hati yang gembira. Ya, gembira itu artinya enggak mengeluh, tapi bersyukur. Terus enggak ngeributin sesuatu kayak gitu ya. Misalnya contoh nih, adik-adik pas disuruh nyapu, misalnya Kak Stella pakai contoh nyapu aja lah ya. Disuruh nyapu misalnya, adik-adik nyapu sih, tapi sambil, hai dah mama ini, kenapa mama suruh aku nyapu? Aduh papa ini enak banget papa ini. Gak boleh ya, jadi adik harus sukacita. Misalnya nyapu sambil nyanyi gitu kan, nyanyi apa gitu. Tadi adik-adik udah muji Tuhan kan, nah nyanyi lagu itu misalnya, kasih Yesus, wah itu pasti nyapunya lebih bersih tuh adik-adik ya. Ngerjain PR misalnya, suruh ngerjain PR, wah pasti itu benar dapat 100 itu. Kalau melakukannya dengan sukacita. Jadi gak cuma didengarkan,
dilakukan, tapi dilakukannya dengan sungguh-sungguh bersuka cita. Gimana Kak caranya bersuka cita Kak? Itu kan gak menyenangkan misalnya kayak gitu. Caranya bersyukur. Kalau adik-adik bersyukur, contoh nih, adik-adik tahu gak? Masih banyak orang-orang yang gak bisa sekolah, tapi adik-adik masih bisa sekolah. Jadi jangan pernah mengeluh kalau adik-adik suruh buat PR. Masih banyak orang-orang yang gak punya mama papa. Ketika mama papa suruh kamu melakukan sesuatu, lakukanlah. Itu akan membantu dan menyenangkan orang tua kalian. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan suruh kamu lakukan sesuatu, lakukanlah. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Siapa yang mau bilang, yes, aku kurang kuat nih. Kak Stella belum kedengeran dari sini. Coba bilang yesnya kuat, yes. Oke. Ya, jadi poin yang pertama apa adik-adik? Dengarkan. Yang kedua, taat. Yang tiga, bersuka cita. Oke, yuk kita baca satu ayat ya. Dari Ulangan 28 ayat 1. Yuk kita baca ayatnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ulangan 28 ayat 1. Apa isinya? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah adik-adik, di sini firman Tuhan bilang, kalau kita dengerin suara Tuhan baik-baik, artinya kalau dengerin firman sungguh-sungguh, setiap hari baca Alkitab, renungkan firman Tuhan itu, terus dilakukan. Ya ingat ya, di dalam firman Tuhan gak stop sampai dengerin suara Tuhan aja, tapi dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Ya, apa berkatnya? Tuhan akan mengangkat adik-adik di atas segala bangsa di bumi. Siapa yang mau menjadi orang-orang yang besar? Angkat tangannya. Oke, Kak Stella yakin adik-adik akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Siapa yang mau? Yuk kita bangkit berdiri bareng-bareng. Ayo bangkit berdiri bareng-bareng. Jangan malos-malos nih. Ini perintah deh. Kak Stella yang kasih perintah soalnya. Ya, dengar, taat, dan bersuka cita. Ya, yuk bangkit berdiri. Kak Stella undang tim musik. Oke, adik-adik. Siapa yang mau sungguh-sungguh dengerin suara Tuhan? Tutup matamu. Angkat tangan kananmu, nyanyikan lagu ini bersama Kak Stella. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak setia kepadamu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan. Oke adik-adik, kau yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat tanganmu. Jadikan aku benar Tuhan, jadikan anak-anakmu ini indah Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu.
Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Engkau begitu sabar Tuhan untuk setiap kami. Engkau lihat Tuhan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Engkau lihat Tuhan mereka yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan mereka mau belajar untuk jadi anak-anak yang taat. Bukan sekedar taat tapi mereka benar-benar mendengarkan setiap firman-Mu. Mereka jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Dan mereka membawa sukacita kemanapun mereka pergi Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada Tuhan di setiap hati mereka Tuhan. Ada kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup mereka, di dalam keluarga mereka. Tuhan sendiri yang turut campur tangan Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang luar biasa Tuhan. Akan banyak orang yang akan melihat bahwa anak Tuhan akan jadi berbeda Tuhan. Anak Tuhan akan membawa perubahan, akan membawa damai bagi bangsa Indonesia, akan membawa firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, dan akan membawa pengenalan akan Tuhan kepada seluruh bumi Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai dari anak-anak-Mu yang di dalam tingkatan sekolah Tuhan. Mereka boleh belajar mengasihi Tuhan. Mereka belajar mendengarkan firman Tuhan. Berdoa adik-adik, minta Tuhan jamah hidupmu. Minta Tuhan jamah keluargamu. Kau akan menjadi pendoa di dalam keluargamu adik-adik. Kami percaya Tuhan, saat ini kuasa Tuhan mengalir Tuhan. Jamah setiap mereka yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan. Urapi mereka dengan urapan yang baru Tuhan setiap hari. Ada kasih Tuhan yang mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan menjadi remah di dalam hati mereka, menjadi benih yang akan bertumbuh subur di dalam tanah hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Siapa yang udah daftar untuk dapetin kotak rahasia ini? Kalau belum, Kak Raymond kasih lagi nomor WA-nya ya. Di sini ada 3 nomor, tapi adik-adik WA ke salah satu aja. Paling lambat malam ini jam 12, karena besok tanggal 7 udah ditutup. Oke, dan kotak ini dibukanya tanggal 20 Desember nanti ya adik-adik. Baiklah, sampai jumpa. Bye-bye. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Nah sekarang Kak Oktav undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah online pada siang hari ini. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk terima berkat daripada Tuhan. Papa, mama, kakak-kakak, adik-adik, mbak suster, bahkan semua yang sudah ikut ibadah online. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan penghiburan Roh Kudus biarlah terus menyertai kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah.